Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafid Al-Fatoni, mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Remunerasi terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 4 hal utama. Pertama, SDM adalah kunci keberhasilan organisasi, termasuk sektor publik. Kedua, PNS di Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang sangat strategis, yaitu menghimpun penerimaan negara sekaligus memberikan pelayanan publik. Ketiga, adanya tuntutan kompetensi nilai yang harus terus meningkat akibat perubahan regulasi di era digitalisasi. Dan keempat, remunerasi hadir sebagai bentuk penghargaan dalam reformasi birokrasi untuk memacu semangat kerja pegawai tersebut. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama penelitian. 1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja PNS di Kementerian Keuangan? 2. Apakah remunerasi berpengaruh terhadap kinerja mereka? Dan 3. Apakah kompetensi dan remunerasi secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh terhadap kinerja PNS di lingkungan Kementerian Keuangan? Tujuan penelitian ini tentunya sejalan dengan rumusan masalah, yaitu menganalisis pengaruh kompetensi dan remunerasi, baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja PNS. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2. Secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Kementerian Keuangan dalam mengelola sistem remunerasi, memberikan pemahaman bagi ASN, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini. Terdapat 2 variabel independen, yaitu kompetensi sebagai X1 dan remunerasi sebagai X2. Kedua variabel ini akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu kinerja PNS atau Y. Garis panah menunjukkan arah hipotesis H1, H2, dan H3 secara simultan. Berdasarkan kerangka pemikiran tadi, hipotesis yang diajukan adalah H1. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS. H2. Remunerasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS. H3. Kompetensi dan remunerasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS. Mari kita bahas variabel pertama, yaitu kompetensi. Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan pegawai yang terbentuk dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Pengukurannya menggunakan 5 indikator: kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kompetensi kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan adaptasi. Variabel kedua adalah remunerasi. Ini adalah keseluruhan imbalan yang diterima PNS sebagai penghargaan atas tanggung jawab dan kontribusinya kepada organisasi. Indikator pengukurannya meliputi gaji pokok, tunjangan kinerja, keadilan remunerasi, kelayakan remunerasi, dan ketepatan waktu dalam pembayarannya. Untuk variabel dependen, yaitu kinerja PNS. Ini merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai sesuai dengan target dan standar organisasi. Kinerja ini diukur melalui 5 indikator, yaitu kualitas kinerja, kualitas atau jumlah pekerjaan, ketepatan waktu, orientasi pelayanan, serta kemampuan dalam bekerja sama. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan, misalnya penelitian oleh Pangemanan tahun 2021 dan Ramonza di tahun 2024 yang menemukan bahwa kompetensi dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Daftar lengkap 10 penelitian terdahulu dapat dilihat secara rinci pada naskah proposal. Untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Objek penelitian ini berlokasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Populasinya adalah seluruh PNS di instansi tersebut, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Kriteria responden utamanya adalah berstatus PNS di Kemenq dan memiliki kerja minimal
1 tahun. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang akan diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Skala ini bergerak dari angka 1 untuk sangat tidak setuju dan hingga angka 5 untuk sangat setuju. Atas indikator-indikator variabel kompetensi, remunerasi, dan kinerja yang telah kita bahas sebelumnya. Data yang terkumpul nantinya akan diolah menggunakan software SPSS. Tahapan analisisnya meliputi uji statistik deskriptif, uji instrumen yaitu validitas dan reliabilitas, lalu uji asumsi klasik. Setelah itu dilakukan uji kelayakan model dengan uji F, dilanjutkan dengan regresi linear berganda, dan terakhir uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F dengan batas signifikansi 5%. Demikian presentasi proposal penelitian ini saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Masukan dan saran sangat saya harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.